Sinopsis film Who Am I? Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Benjamin Engel. Ia merupakan anak yang memiliki masa lalu yang cukup tidak menyenangkan seperti anak-anak seusianya. Ayahnya bercerai dengan ibunya dan ibunya bunuh diri pada saat usianya 8 tahun. Tapi ia memiliki ketertarikan untuk menjadi superhero. Hal inilah yang kemudian mengiring Benjamin Engel untuk mengenal dunia internet dan kemudian menguasai bahasa komputer. Keahlian Benjamin tersebut disalahgunakan olehnya untuk meretas server penting dan membuatnya menjadi orang lain di dunia internet. Benjamin kemudian bertemu dengan Max, Paul, dan Stephen. Mereka memiliki ketertarikan yang sama dalam dunia hacking yang membuat mereka melakukan peretasan pada berbagai objek. Mereka pun melakukan aksi lapangan yang kemudian diselesaikan dengan meretas. Wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die deutsche Börse aus. Deutsche Anleger und Firmen profitieren von der robusten Konjunktur. Und so setzt der DAX auch heute seinen Gipfelsturm fort. Mereka menamai kelompok mereka dengan sebutan Clay atau Clowns Looking at You dan melakukan tindakan hacking lainnya dengan tujuan awal menarik perhatian sosok Mr. X. Mereka berhasil mendapatkan perhatian Mr. X. Kemudian Mr. X memberikan tantangan pada Clay untuk melakukan hal yang lebih besar dari pencapaian sebelumnya. Lalu Clay meretas sistem server Badan Intelijen Jerman dan hanya mereka yang berhasil menembus sistem pertahanannya. Namun, pada misi tersebut, Benjamin menemukan suatu data yang menarik perhatiannya. Kemudian, data yang didapatnya tersebut diberikan pada Mr. X. Setelah mendapatkan data tersebut, Mr. X kemudian membunuh teman satu timnya dalam grup Friends. Benjamin menyadari kesalahannya dan menyusun rencana mengungkapkan sosok di balik topeng Mr. X tersebut dengan cara mengelabui Interpol Berlin yang menindaklanjuti kasus hacker ini. Benjamin menyerahkan diri dan menceritakan semua yang ia ketahui tentang Clay, Friends, maupun Mr. X, serta menawarkan solusi untuk menjebak dan mengungkapkan siapa sebenarnya sosok Mr. X tersebut. Ia berhasil mengungkapkan sosok Mr. X tersebut dan kemudian memperdaya Interpol dengan membuat skema bahwa dia menderita penyakit keturunan ibunya. Benjamin membuat seolah-olah teman-temannya merupakan khayalan atau hanya cerminan dari dirinya yang lain, sehingga membuat penyidik iba. Ia kemudian menghapus identitasnya dan mengubahnya dengan identitas yang lain, dan membebaskan dirinya beserta timnya dari segala tuntutan dan masalah. Der größte Social Engineering Trick aller Zeiten. Nicht mal Europol wissen jetzt, wer du bist. Was für einen Namen hast du dir ausgesucht? Keine Namen. Psikoanalisis merupakan aliran yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an. Menurut Freud, pikiran manusia lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Maka dari itu, kita menggunakan teori Freud untuk menganalisis Benjamin Engel karena alam bawah sadar merupakan kunci dalam memahami perilaku seseorang, yaitu dengan menggunakan pembagian jiwa yang dijabarkan menjadi 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan bagian inti di mana kepribadian sepenuhnya tidak disadari atau suatu komponen yang tidak sepenuhnya diakui oleh kepribadian. Id adalah dorongan dalam diri manusia yang punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Satu-satunya fungsi id adalah untuk mencari kesenangan. Contohnya, pada saat Benjamin mencuri data soal ujian dengan harapan ia memperoleh kesenangan berupa pujian dari Mary.
Dan juga pada saat ia mencuri data rahasia mengenai anggota Europol agar dirinya mendapat kesenangan karena diakui oleh Max bahwa dia itu hebat. Superego merupakan kebalikan dari id dan tumbuh dari ego. Ia memiliki dua subsistem, yaitu suara hati nurani atau conscience dan ideal ego. Suara hati nurani dihasilkan dari pengalaman-pengalaman tentang hukuman karena perilaku yang tidak tepat dan menyatakan kepada diri seseorang mengenai apa yang tidak boleh dilakukan. Id dan superego seringkali bertentangan, sebab id bertujuan untuk memuaskan nafsu dengan cara apapun, sementara superego bertujuan untuk menegakkan aturan serta nilai dan norma. Pengertian lebih simpelnya yaitu superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi, superego adalah nilai dan norma yang dipegang oleh seseorang. Sikap Benyamin kepada neneknya termasuk perilaku dari superego. Ia merawat neneknya dan bahkan mencari neneknya ketika neneknya pergi dari rumah. Benyamin juga membawa neneknya ke dokter untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana kondisi neneknya tersebut. Kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah kondisi tidak menyenangkan bersifat emosional dan sangat terasa kekuatannya, disertai sebuah sensasi fisik yang memperingatkan seseorang terhadap bahaya yang sedang mendekat. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme penjagaan ego karena memberi sinyal bahwa bahaya tertentu sedang mendekat. Hanya ego yang mampu mendeteksi semua jenis kecemasan yang timbul. Pada saat Benjamin melihat berita di mana salah satu anggota kelompok peretas Friend yang bernama Krypton meninggal dunia karena dibunuh. Saat itu Benjamin merasa cemas dan khawatir kalau mereka akan ditangkap oleh polisi atas kesalahan yang dilakukan Benjamin karena ia telah membocorkan data rahasia ke Mr. X. Pembentukan reaksi merupakan perilaku reaktif yang dapat dikenali dari sifatnya yang berlebih-lebihan, serta bentuknya yang obsesif dan kompulsif. Seperti pada saat Benjamin Engel menjadi buronan Europol karena kedapatan mencuri data rahasia anggota Europol dan memberikannya kepada Mr. X. Ia pun merasa bersalah karena ulahnya tersebut membuat teman-temannya menjadi terlibat ke dalam kasusnya. Dan ia juga merasa cemas bila teman-temannya ikut tertangkap. Maka muncullah pembentukan reaksi sebagai salah satu untuk mekanisme pertahanan diri. Untuk menghindari kecemasan tersebut, Benjamin memusatkan perhatiannya pada dorongan sebaliknya, yaitu seolah-olah ia mengalami gangguan mental skizofrenia dan melakukan aksinya seorang diri. Hal itu pun terlalu ditonjolkan, dibesar-besarkan, dan dibuat-buat. Penyidik menarik kesimpulan bahwa Benjamin mengalami gangguan mental skizofrenia setelah memeriksa latar belakang keluarga dan cerita Benjamin ketika melakukan aksinya. Tapi Benjamin menipu dirinya sendiri untuk membantunya menyembunyikan kebenaran, yaitu teman-temannya yang ikut terlibat aksi yang membuatnya cemas.